Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video untuk memenuhi ujian akhir semester 1 kalkulus diferensial saya. Video ini berisikan 19 topik dan 38 contoh soal. Untuk itu, selamat menyaksikan video ini sampai habis. Baik, yang pertama yaitu fungsi trigonometri. Contoh soal, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi tersebut. Fx sama dengan 3 sin 3x ditambah 5. Kita cari A dan C-nya. A sama dengan 3 dan C sama dengan 5. Untuk nilai maksimum, rumusnya ialah mutlak A ditambah C. Kita substitusikan mutlak 3 ditambah 5 sama dengan 8. Dan nilai minimum, rumusnya min mutlak A ditambah C. Min mutlak 3 ditambah 5 sama dengan 2. Soal selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari sin kuadrat 2x dikurang 2 sin 2x dikurang 3 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi dalam kurung sin 2x tambah 1 dan dalam kurung sin 2x kurang 3 sama dengan 0. Untuk sin 2x tambah 1, kita pindahkan 1 ke ruas kanan menjadi sin 2x sama dengan min 1. Karena min 1 dapat diubah menjadi sin 270, maka x sama dengan 135. Untuk sin 2x dikurang 3 sama dengan 0, ini tidak dapat memenuhi syarat. Jadi HP sama dengan 135. Yang kedua, pendahuluan limit. Contoh soal, limit x menuju 3, x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. Kita substitusikan 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 dikurang 1. Sama dengan 9 ditambah 6 dikurang 1 sama dengan 14. Contoh soal selanjutnya, limit x menuju 1, x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 per x dikurang 1. Saat kita substitusikan, penyebutnya menjadi 0. Untuk itu kita faktorkan pembilangnya menjadi x tambah 3 dan x kurang 1 per x kurang 1. Penyebut tadi bisa kita coret dengan pembilang x kurang 1. Jadi kita substitusikan 1 ke dalam x tambah 3 menjadi 1 ditambah 3 yaitu 4. Yang ketiga, teorema limit. Contoh soal, limit x menuju 1 10 sama dengan 10 sesuai dengan limit x menuju c k konstanta. Hasilnya tetap konstanta tersebut. Contoh soal yang kedua, limit x menuju 2, 4x ditambah 2. Bisa diubah menjadi limit x menuju 2, 2x ditambah limit x menuju 2, 2. Jadi dapat kita ubah menjadi 2 dikali 2 ditambah 2. Jadi 6. Ini sesuai dengan limit x menuju c dalam kurung fx ditambah gx. Empat, limit melibatkan fungsi trigonometri. Contoh soalnya ialah limit x menuju 0 sin 4x per 3x sama dengan 4/3. Ini karena sifat limit
X menuju 0, sin AX per BX sama dengan A per B. Contoh selanjutnya, limit X menuju 0, 1 dikurang cos 2X per X kuadrat. Kita dapat mengubah cos 2X menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat X, karena ini adalah identitas trigonometri. Lalu kita operasikan menjadi 1 dikurang 1 tambah 2 sin kuadrat X per X kali X. Limit X menuju 0, 2 sin 2X 2 sin kuadrat X per X kali X. Kita coret sin X dengan sin X. Kita coret sin X dengan X kedua-duanya hingga kita mendapatkan nilainya adalah 2. Yang kelima ialah limit-limit di tak hingga dan limit-limit tak hingga. Yang pertama, limit tak hingga. Contohnya limit X menuju 1, tetapi 1 di sini ada tanda minusnya. Ini berarti akan angka yang ditunjukkannya akan terus menurun dari 1 hingga turun hingga ke bilangan ke kiri selanjutnya. X kuadrat ditambah 1 per X dikurang 1. Hasilnya akan menjadi min tak hingga. Penjelasannya ialah Gx sama dengan X dikurang 1 akan menuju 0 dari arah bawah. Karena X menuju 1 dari kiri berarti X lebih kecil dari 1. Sehingga X menuju 1 akan bernilai, X dikurang 1 akan bernilai negatif. Lalu selanjutnya ialah limit di tak hingga. Yang mana ini adalah teman-teman dapat lihat di gambar limit X menuju tak hingga. Yang keenam, kekontinuan fungsi. Contohnya ialah Hx sama dengan sin X pangkat 4 dikurang 3X ditambah 1 per X kuadrat dikurang X dikurang 6. X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan, maksudnya di sini adalah kita memfaktorkan X kuadrat dikurang X dikurang 6. Itu menjadi X kurang 3 dan X tambah 2. Fungsi rasional Gx sama dengan X kuadrat dikurang X tambah 1 per X kuadrat dikurang X kurang 6. Lalu contoh selanjutnya, apakah fungsi fx 3x tambah 1 kontinu? Syarat limit x menuju 1 fx sama dengan 4. Lalu f1 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 1. Limit fx f1 kuadrat fx sama dengan 3x tambah 1. Ini kontinu. Topik yang ketujuh ialah dua persoalan dengan satu tema. Soal pertama, carilah kemiringan garis singgung pada kurva y sama dengan fx sama dengan x2 di titik 2,4. M tan sama dengan limit h menuju 0. F2 tambah h dikurang F2
per H sama dengan limit H menuju 0 2 tambah dalam kurung 2 tambah H kuadrat dikurang 2 kuadrat per H. Limit H menuju 0 4 ditambah 4H ditambah H kuadrat dikurang 4 per H sama dengan limit H menuju 0 H dalam kurung H tambah 4 ditambah H per H sama dengan 4. Contoh soal selanjutnya, carilah kemiringan garis singgung kurva Y sama dengan fx sama dengan min x kuadrat ditambah 2x ditambah 2 pada titik koordinat x-nya min 1, min setengah, dan 3. M tan limit H menuju 0 F tambah C tambah H F C per H. Limit H menuju 0 min C tambah H kuadrat ditambah 2CH ditambah 2C tambah H tambah 2 kurang min C kuadrat ditambah 2C tambah 2. Limit H menuju 0 min C kuadrat dikurang 2C min 2CH dikurang H kuadrat ditambah 2C ditambah 2H ditambah 2 dikurang C kuadrat dikurang 2C kurang 2 sama dengan limit H menuju 0 H dikali min 2C dikurang H ditambah 2 per H sama dengan min 2C tambah 2. Topik yang ke-8 yaitu turunan. Contohnya ialah fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 5x. F aksen x sama dengan 12x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Ini menggunakan rumus A kali x pangkat n diturunkan menjadi n kali A kali x pangkat n kurang 1. Contoh soal selanjutnya, fx sama dengan 5x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 2x. Diturunkan menjadi 20x pangkat 3 dikurang 12x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 2. Topik yang ke-9, aturan pencarian turunan. Fx sama dengan K. F aksen X sama dengan 0 atau bisa disebut habis. Contoh soalnya ialah Fx sama dengan 12. F aksennya tentu saja 0, habis. Karena dia adalah konstanta. Lalu aturan selanjutnya Fx sama dengan X. F aksen X sama dengan 1. Contohnya ialah Fx sama dengan 4x. F aksen X sama dengan 4 dikali 1. Karena pangkat X hanya 1. Jadi X-nya menjadi hilang dan tinggal 4. Topik yang ke-10 yaitu turunan sinus dan kosinus. Contohnya Y sin 8x. Turunannya ialah cos 8x. Karena
Turunan dari sin X adalah cos X. Contoh yang kedua ialah Y sama dengan cos 2X. Turunannya ialah min sin 2X. Karena turunan dari cos adalah min sin turunan dari cos X ialah min sin X. Yang ke-11 ialah aturan rantai. Rumusnya ialah Y sama dengan buka kurung Fx tutup kurung pangkat N. Y aksen atau turunannya sama dengan N buka kurung Fx tutup kurung N dikurang 1 dikali F aksen X. Teman-teman dapat melihatnya di foto tersebut. Soal yang pertama, tentukan turunan pertama dari Y sama dengan N6X dikurang 3 dipangkat dalam saya ulangi, buka kurung N6X dikurang 3 tutup kurung pangkat 3. Turunan pertamanya ialah 3 dalam kurung N6X dikurang 3 kuadrat dikali 6. Lalu 3 yang di luar kurung tersebut dikalikan 6. Jadi 18 dikali dalam kurung N6X dikurang 3 kuadrat. Lalu contoh soal selanjutnya, jika Y sama dengan dalam kurung X kuadrat dikurang 3 pangkat 5 dan Y aksen adalah turunan pertama Y, maka tentukan nilai dari Y aksen 2. Y aksen dalam kurung 2. Jadi Y aksen sama dengan, kita pindahkan pangkat 5 ke depan, 5 dikali dalam kurung X kuadrat dikurang 3. Karena 5 sudah dikurang 1, maka pangkatnya menjadi 4 dikali 2X. Seperti tadi, 2X tadi kita kalikan ke depan ke angka 5 menjadi 10X dikali dalam kurung X kuadrat dikurang 3 dipangkatkan 4. Hasilnya ialah kita substitusikan 2 tersebut ke dalam X. Menjadi 10 dikali 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 3. Saya ulangi, 10 dikali 2 dikali dalam kurung 2 kuadrat dikurang 3 dipangkatkan 4. Jadi 20 dikali 1 pangkat 4, hasilnya ialah 20. Topik yang ke-12 yaitu notasi Leibniz. Yaitu dy per dx itu sama dengan turunan atau f aksen x. Contoh soalnya, y sama dengan x pangkat 60. dy per dx nya yaitu 60 x per 60 x pangkat 59. Contoh yang kedua, y sama dengan 2x kuadrat dikurang 2x. dy per dx nya sama dengan 4x dikurang 2. Maknanya dy per dx bisa dikatakan sinonim dari f aksen x. Topik yang ke-13, turunan tingkat tinggi. Contoh yang pertama, fx sama dengan sin 2x. Turunan pertama yaitu 2 cos 2x. Turunan kedua, min 2 kuadrat sin 2x. Turunan ketiga, min 2 pangkat 3 sin 2x. Contoh yang kedua,
Gx sama dengan dalam kurung X kurang 1 pangkat min 1. Turunan pertama dalam kurung X dikurang 1 sama X dikurang 1 pangkat min 2. Turunan kedua 2 dikali dalam kurung X dikurang 1 pangkat min 3. Turunan ketiga min 3 dikali 2 dikali dalam kurung X kurang 1 pangkat min 4. Topik yang ke-14 yaitu diferensial implisit. Tentukan dy per dx jika y sama dengan u kuadrat dan u sama dengan x pangkat 4. dy per dx sama dengan dy per du dy per dx. 2u dikali 4x pangkat 3 sama dengan 2 dikali x pangkat 4 dan dalam kurung 4x pangkat 3. Contoh soal berikutnya, y sama dengan u kuadrat dan u merupakan fungsi dari x. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx sama dengan 2u du per dx. Jadi d per dx kali u kuadrat dengan fungsi dari x secara implisit adalah 2u dikali du per dx. Topik yang ke-15 yaitu laju yang berkaitan. SpongeBob adalah makhluk laut yang berbentuk balok. Jika di daratan SpongeBob mampu minum dengan laju 3 cm pangkat 3 per detik. Bersamaan dengan itu, badannya membesar dengan bentuk dan perbandingan panjang, lebar, dan tebalnya tetap. Jika diketahui ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm, dan tebal 1 cm, maka tentukan laju perubahan tubuh SpongeBob pada waktu tebal tubuhnya 2 cm. Misalkan T adalah waktu dalam detik. P T panjang tubuh pada waktu T. LT lebar tubuh pada waktu T. HT tebal tubuh pada waktu T. VT volume air yang masuk pada tubuh pada waktu T. L besar T luas. Diketahui dvt per dt sama dengan 3 cm kubik per detik. PT banding L kecil t banding HT ialah 2:2:1. Jadi IT bisa diubah menjadi 2HT. Ditanya DLT per DT pada saat 2 cm. Karena tubuhnya berbentuk balok, maka V sama dengan PLH 2H 2 kali 2H sama dengan 4H pangkat 3. dV per dt 12 kali H kuadrat dikali dH per dt. 3 sama dengan 12 kali H kuadrat dikali dHT. Menjadi dH per dt sama dengan 2 per 4H kuadrat luas permukaan. L sama dengan 2
PL ditambah 2HL ditambah 2PH sama dengan 2 kali 2H dikali 2H ditambah 2H dikali 2H ditambah 2H 2 kali 2H dikali H sama dengan N16H kuadrat. DL per DT sama dengan 32 DH per DT sama dengan 32 dikali 1 per 4H kuadrat. Tadi DH per DT maksud saya ialah 1 per 4 atau 1/4 H kuadrat. 32H dikali 1 per 4H kuadrat dikali 8 per H. Pada saat H 2,2 kali DL per DT 4 cm 4 cm kuadrat per detik. Soal berikutnya ialah rusuk sebuah kubus bertambah panjang dengan laju 3 inci per detik. Seberapa cepatkah volume kubus bertambah pada saat panjang rusuk 12 inci? Penyelesaiannya F1 sama dengan S pangkat 3. Kita substitusikan 3 pangkat 3 sama dengan 27. F2 sama dengan S pangkat 3 sama dengan 12 pangkat 3 yaitu 1728. Untuk kecepatan F2 per F1 1728 per 27 sama dengan N64 detik. Topik selanjutnya ialah yang ke-16, maksimum dan minimum. Cara mencari nilai maksimum. Soal pertama, cara mencari nilai maksimum dan minimum fungsi ialah itu dengan cara menentukan sumbu simetri. Karena sumbu simetri dilalui grafik, maka substitusikan sumbu simetri ke fungsi, hasilnya adalah nilai maksimum dan minimum. Lalu soal yang kedua, berapa nilai minimum dan maksimum dari fungsi Y sama dengan 2 sin X? Fungsi sin Y sama dengan 2 sin X memiliki amplitudo 2 karena nilai sin X memiliki nilai minimum min 1 dan maksimum 1, sehingga fungsi Y sama dengan 2 sin X akan memiliki nilai maksimum 2 dan minimum min 2. Yang ke-17 adalah kemonotonan dan kecekungan. Soal pertama, kemonotonan fungsi dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 12. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. F aksen x sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x. Fungsi monoton naik untuk f aksen x 20. 3x kuadrat ditambah 6x besar dari 0. 3x kali X tambah 2 dalam kurung X tambah 2 besar dari 0. X sama dengan 0 dan X sama dengan min 2 adalah pembuat 0 pada garis bilangan F aksen. Perik X 1 pada F aksen X hasilnya adalah positif. Dalam kurung besar dari 0. Positif adalah hasil yang diminta. Fungsi monoton naik untuk X kecil dari min 2 atau X besar dari 0. Fungsi monoton turun untuk min 2 kecil dari X dan X kecil dari 0. Contoh soal selanjutnya, grafik fungsi fx cos 2x cekung
ke bawah pada selang syarat kurva cekung ke bawah. Turunan kedua besar dari 0. Fx sama dengan cos 2x. F aksen x sama dengan min 2 sin 2x. Turunan kedua min 4 cos 2x. Maka min 4 cos 2x besar kecil dari 0. Cos 2x besar dari 0. Min 90 dikurang min 90 kecil dari 2x dan kecil dari 90 derajat. Min 45 kecil dari x dan x kecil dari 45 derajat. Topik yang ke-18 yaitu maksimum dan minimum lokal. Contoh soal. Fungsi fx sama dengan x tambah 1 kuadrat per x. Mencapai maksimum dan minimum lokal relatif berturut-turut di titik fx sama dengan x tambah 1 kuadrat per x. Fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. X pangkat min 1 sama dengan x tambah 2 ditambah x pangkat min 1. F aksen x sama dengan 0. Jadi 1 dikurang x pangkat min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan x tambah 1 dan x kurang 1. X sama dengan min 1 atau x sama dengan 1. Y sama dengan x tambah 1 dalam kurung x tambah 1 kuadrat per x. X sama dengan 1 maka y sama dengan 0. X sama dengan 1 x sama dengan min 1 maka y sama dengan 0. X sama dengan 1 maka y sama dengan 4. Titiknya ialah min 1,0 atau titik 1,4. Yang kedua, contoh yang kedua, koordinat titik maksimum lokal grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 9x tambah 6 adalah f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 6x dikurang 9 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x kurang 3 dan x tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Jika f3 sama dengan min 21 untuk minimum lokal. F min 1 sama dengan 11 untuk maksimum lokal. Titik maksimum lokalnya ialah min 1,11. Topik terakhir atau topik ke-19 ialah teorema nilai rata-rata. Contoh soal yang pertama, fx sama dengan mutlak x pada titik 1,2. F aksen x sama dengan x per mutlak x. F2 dikurang F1 per 2 dikurang 1 sama dengan 2 dikurang 1 per 1 sama dengan 1. Soal berikutnya, f aksen x sama dengan 2x ditambah 1. F2 dikurang f min 2 per 2c dikurang min 2 sama dengan 6 dikurang 2 per 4 sama dengan 1. 2c ditambah 1 ketika c sama dengan 0. Sekian video dari saya. Bila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah
murni kesalahan saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.